away while you still can. It will curse you forever. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita bernama Lisa, yang sedang menuju ke suatu desa di Italia bernama Sambuci. Tujuan Lisa ke sana adalah untuk memperbaiki lukisan yang rusak atas panggilan dari wanita bernama Emma. Di tengah perjalanan, dia bertemu dengan 3 orang pemuda yang kebetulan tujuannya sama dengannya. Mereka bernama Tony, Tracy, dan Madison. Alasan mereka ke Sambuci karena mereka akan melakukan penelitian mengamati fauna di daerah tersebut. That's fascinating. I carry their bags. Got it. Singkat cerita, mereka pun telah sampai di tempat tujuan. Suasana daerah tersebut tampak sangat menyeramkan. Setelah jalan sebentar, mereka pun berpisah karena beda tujuan. Tracy dan yang lainnya akan mendirikan tenda di pinggir hutan di dekat sini, sedangkan Lisa akan menginap di hotel terdekat. Sebelum pergi, Lisa mengajak mereka buat berkumpul kembali setelah pekerjaan mereka selesai, untuk refreshing bersama. Mendengar itu, mereka pun senang hati menerima ajakannya. We love that. Oh. Bye. Esok harinya, Lisa bertemu dengan orang random yang baik hati bernama Marcus, yang kebetulan tujuan Lisa dekat dengan tempat kerjanya. Marcus pun menawarkan diri buat membantu membawakan barang-barang Lisa. Dengan sedikit sungkan, Lisa pun menerimanya. You're an important person, no? Not exactly. Thank you. Yeah, Thank you of so course, much. of course, yeah. Sesampainya di rumah Emma, dia pun disambut dengan baik. Pleasure to meet you. Pleasure's mine. Follow me. Oh yeah. Setelah itu, Lisa diperlihatkan lukisan yang akan dia perbaiki. Emma memberitahu jika lukisannya jadi hitam seperti ini, akibat terkena asap pembakaran. Untung dirinya cepat tanggap menyelamatkannya, jadi tak terlalu parah kerusakannya. Tapi masalahnya, Emma ingin lukisannya harus selesai dalam 2 minggu ke depan, karena ia akan melelang lukisannya. Padahal lama normalnya Emma, butuh 1 bulan untuk memperbaikinya. Tapi karena Emma maunya 2 minggu, Lisa pun menerimanya. Namun ia ingin menginap di sini dan tempat tidurnya untuk dipindahkan di sini juga. Emma pun menyetujuinya. Setelah itu, Lisa pun mulai membersihkan lukisan itu. Sejenak kemudian, Lisa menghentikan pekerjaannya, ketika tiba-tiba ia mendengar suara orang yang bernyanyi. Dia pun pergi ke sumber suara itu dan ternyata, itu suara seorang gadis. Tapi pas Lisa menyentuh gadis tersebut, dia langsung lari masuk ke dalam rumah. Malam harinya, scene berpindah di tempat Tony dan kawan-kawannya, yang sedang memasang perekam suara di pohon yang tidak jauh dari tenda mereka, lalu ia kembali pergi rebahan di tendanya. Tak lama, ia mendengar suara yang mencurigakan dari alat yang dia pasang tadi. Ia pun pergi memeriksanya, namun tiba-tiba, Tony berteriak dan Madison bersama Tracy terbangun karena teriakan itu. Madison yang khawatir, pergi mencari Tony, dan meninggalkan Tracy sendirian di tendanya. Secara perlahan-lahan, Madison mulai mendekat dan akhirnya terkejut, karena menemukan topi Tony yang ada darahnya, dia pun kembali ke tendanya, memberitahu kejadian itu pada Tracy. Namun tiba-tiba, mereka pun dibuat tak sadarkan diri dan di saat sadar, mereka terkejut karena berada di dalam jeruji besi, tapi bukan di kantor polisi, melainkan di tempat kurungan aneh. Tony juga ternyata berada di situ, dan di sana juga ada penghuni lain yang terlihat kesehatannya kurang baik, karena memang tempat ini jorok dan banyak tikus di mana-mana. What's going on? Stay calm. What? Scene kembali di tempat Lisa saat ia sedang bekerja. Emma menemuinya dan mengapresiasinya, karena kerjanya bagus di hari pertama Lisa bekerja. Kemudian Emma mengajak makan malam bersama dengan putrinya yang bernama Julia yang ternyata, gadis yang bernyanyi tadi adalah putrinya Emma. Saat makan malam bersama, di sini Lisa mencoba akrab dengan Julia dengan menanyakan kelas berapa ia sekarang. Namun mendengar itu, Julia langsung tidak nafsu makan dan meninggalkan ruang makan. Emma pun langsung meluruskan, jika Julia tidak bisa bergaul dengan orang yang tak seusianya, dan ia juga mengalami gangguan kepribadian yang aneh, maka dari itu, Emma berhenti menyekolahkan dia agar tidak memperparah kondisi pergaulan dengan teman-temannya. Mendengar itu, Lisa pun memahami kondisi tentang Julia. I get it. I was the same way when I was her age. People who yearn. Time's been incredibly kind to you. Thank you, dear. Kemudian Lisa izin untuk tidur agar esok bisa kembali fit saat bekerja. Scene kembali berpindah pada kondisi Tracy dan kawan-kawannya di jeruji besi,
Tiba-tiba, muncul pria berbadan besar dan berbadan pucat yang bernama Aruda, masuk ke ruangan mereka. Melihat itu, Tony meneriaki Aruda agar segera membebaskan dirinya tersebut. Aruda yang tak menghiraukannya, tetap berjalan menuju sebuah sumur di situ. Setelah Aruda mengambil sesuatu dari sumur itu, dia pun akhirnya membukakan Tony pintunya. Setelah terbuka, Tony langsung menghantam Aruda, tapi malah tak mempan, dan justru dialah yang dihantam balik hingga tak berdaya. Pas Tony merangkak keluar, tiba-tiba Aruda mengeluarkan parang dan menyerangnya dari belakang hingga membuatnya sekarat. Setelah itu, ia dijatuhkan di dalam sumur tersebut. Tracy dan Madison yang melihatnya pun tampak sangat histeris dengan hal itu. Di esok hari, scene berpindah pada Lisa yang saat ini sedang melanjutkan pekerjaannya. Namun seketika itu, ia tak sengaja melukai tangannya. Dengan kondisi tangan terluka, ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Lalu kemudian, dia mengalami kejadian aneh. Tiba-tiba, ayahnya muncul di ruangan itu dan tanpa sebab, ia langsung memotong lehernya sendiri. Setelah itu langsung menghilang. Lisa yang melihat itu tentu ketakutan. Scene kembali berpindah pada penjara. Penghuni senior itu lagi berusaha membuka lubang yang ada di tempatnya, tapi alatnya patah karena dikagetkan oleh Madison. Pria itu memberitahu, jika dia berhasil keluar dari sini, dirinya akan mencari bantuan untuk mengeluarkan mereka. Madison pun membantunya dengan memberikan pisau miliknya ke pria itu. Karena Madison melempar pisaunya kurang jauh, pria itu harus berusaha mengambilnya, dan tak lama ia berhasil menggapainya. We'll get out of here. I promise. Malam hari di saat Lisa tidur, tiba-tiba ada seseorang botak berkuku panjang, masuk di kamarnya dan meraba-rabanya, lalu mencekik Lisa yang ternyata itu hanya sebuah mimpi. Namun secara mengejutkan, orang botak yang ada di dalam mimpinya tadi tiba-tiba muncul di dalam lukisan tersebut. Lisa yang melihatnya pun langsung menatap dengan tatapan kosong, lalu Julia juga langsung muncul dari belakang. Run away while you still can. Scared me. Dan menyuruh Lisa untuk pulang selagi masih ada waktu. Dia memberitahu jika orang botak itu adalah penyihir bernama Dorka. Dia juga tinggal di rumah ini, dan lukisan itu juga terkutuk. Jika Lisa memperbaikinya, maka Lisa akan dihantui selamanya. It will curse you forever. Setelah mengatakan semua itu, Julia pun pergi. Malam harinya, Lisa pergi menemui Marcus di tempat kerjanya di sebuah bar, untuk curhat tentang yang dia alami selama memperbaiki lukisan tersebut. Lisa memberitahu jika dirinya sering bermimpi mengerikan dan itu tampak terlihat sangat nyata. Marcus menanggapi mungkin itu karena Lisa terlalu tertekan dan capek. In a foreign country, Father, he is going to be so proud of you. He's been strict, hard on me. Deep down, Scene berpindah pada penjara. Aruda kembali masuk seperti biasa, dan mengambil sesuatu di sumur tersebut. Kali ini diperlihatkan apa yang dia ambil. Ternyata, ada seseorang di bawah sumur yang memberikan darah miliknya. Jadi itulah yang Aruda ambil selama ini. Setelah itu, Aruda menuju pada pria penghuni senior untuk menjadi korban selanjutnya, dimasukkan ke dalam sumur itu. Namun Madison yang menaruh harapan tentang keselamatan pria tersebut pun akhirnya memancing perhatian Aruda dengan memaki-maki dia, karena jika pria tersebut tumbang, maka mereka tidak akan bebas. Filthy monster killing innocent people! Aruda yang emosi pun menghampiri Madison dan mencekiknya, lalu ia membuka pintunya dan menarik keluar Madison. Madison pun menahan dirinya dengan besi ranjang tidurnya. Tanpa basa-basi, Aruda akhirnya menghantam tangannya menggunakan parang hingga terpisah. Tidak sampai di situ juga, Aruda masih ingin menyiksanya dengan mencakar punggungnya menggunakan garpu tanah. Tak puas dengan hal itu, di dalam sumur, terdapat banyak tulang tengkorak berserakan yang merupakan milik para korban Aruda sebelumnya. Madison yang dalam kondisi sekarat, dihampiri oleh makhluk yang mengerikan yang tinggal di dalamnya. Langsung saja, makhluk itu memakan Madison hingga tumbang. Kembali pada Julia yang sedang memandangi orang dewasa lagi mesra berpacaran di balik jendela, yang hal itu membuat dirinya bersedih. Tak lama, Lisa datang dengan tujuan ingin membahas tentang lukisan tersebut. Tapi karena situasinya kurang tepat, jadi mereka belum membahasnya. Julia pun curhat tentang masalah dirinya. Always be alone. It's all my mother's fault. What do you mean by that? Ruined my life. Tiba-tiba, Emma masuk dan mengajak Lisa untuk keluar.
Emma meluruskan permasalahan Julia yang memiliki selera pacaran yang berbeda. Karena dia ingin pacaran dengan orang dewasa, tentu dirinya melarangnya. Karena tidak sepantasnya Julia yang masih di bawah umur berpacaran sama orang dewasa. Mendengar itu, Lisa pun akhirnya mengerti. Lalu dia bertanya tentang apa yang dikatakan Julia tadi kepadanya, mengenai lukisan tersebut yang terkutuk. Mendengar itu Emma menjawab, itu hanya fantasi aneh Julia saja. Maka dari itu, Emma menyuruh agar jangan percaya apa yang Julia katakan, dan menyuruh Lisa untuk fokus saja menyelesaikan pekerjaannya. Di malam hari, saat Lisa tidur, dan tiba-tiba, Tracy masuk ke kamarnya dengan membawa Tony di kursi rodanya dalam kondisi luka yang sangat parah. Tentunya dengan melihat itu, Lisa pun sangat ketakutan dan lagi-lagi, itu hanyalah sebuah mimpi. Untuk menenangkan dirinya, Lisa pergi menemui Marcus dan mengatakan jika dirinya ingin pergi dari rumah itu, namun takut hal itu membuat nama studionya rusak karenanya. Kemudian Lisa teringat dengan Tracy, Madison dan Tony yang berjanji akan mengunjunginya. Dia bertanya kepada Marcus apakah 3 turis tersebut pernah datang di bar ini. Namun Marcus menjawab tidak, dan mengira mungkin mereka sudah pulang. Okay, how about you just try and finish the job? We can spend some more time together. See? Kembali di rumahnya, saat Lisa sedang bercermin, tiba-tiba ia mendengar suara tangisan, dan ia mencoba menghampirinya. Kali ini ia melihat Madison yang sedang kesakitan, yang membuat Lisa pun ketakutan. Mendengar keributan itu, Emma datang dan tidak melihat apa-apa. Akhirnya Lisa mengungkapkan keinginannya yang ingin minta cuti sebentar buat menenangkan pikirannya. Tapi Emma langsung menolak dan menegaskan, Lisa tak boleh pergi kemana-mana jika ia tak ingin menyesal. If you try to leave, I give you my word, you regret it. Scene berpindah pada suasana penjara, pria penghuni senior itu masih berusaha untuk membuka lubang selokan dan akhirnya berhasil. Tapi pas ingin masuk, tiba-tiba dia dicekik oleh makhluk menyeramkan tadi penghuni sumur itu. Dan pada akhirnya dia pun dimakan hidup-hidup sama seperti Madison. Esok harinya di rumahnya Emma, dirinya sedang bercermin melihat kecantikannya, lalu meminum cairan berwarna merah. Di belakangnya, terlihat Dorca yang sedang bersamanya. Sementara Lisa sedang melanjutkan pekerjaannya, di saat ia membersihkan bagian atas, terlihat ada gambar anak kecil yang tergantung. Tak lama, Julia datang dan memberitahu untuk tak melanjutkan pekerjaannya itu lagi kalau tidak ingin berakhir sama seperti yang lainnya. Kemudian Julia mengungkapkan semuanya tentang sisi buruk Emma dan lukisan tersebut sebenarnya, bahwa lukisan ini dibuat tahun 1493, Emma dan kawan-kawannya mengorbankan anak kecil tersebut untuk menangkap Goran, makhluk aneh yang ada di dalam sumur tadi, dengan tujuan ingin mendapatkan kutukan masa muda abadi, yakni kutukan yang tidak bisa menua usianya dengan cara meminum darah Garon. Malam ini bulan akan berwarna merah dan cahayanya akan mengenai lukisan ini. Jika itu terjadi, maka kutukan tersebut akan diperbarui lagi. Mendengar semua itu, Lisa menganggap itu hanya imajinasi Julia saja. Tapi ketika Julia mengatakan bahwa mereka telah menangkap 3 korban yang baru ditangkap yang tak lain adalah Tracy dan kawan-kawannya, Lisa pun terdiam. Ia meminta Julia untuk diantarkan di mana mereka berada. Kemudian Julia pun membawa Lisa ke tempat para tahanan disimpan yang ternyata, penjara itu tersambung dengan rumah ini. Lisa pun merasa bahwa semua yang Julia katakan tadi tentang lukisan itu benar adanya. Tampak, di situ ada Aruda yang akan menuju ke dalam penjara untuk mengambil darahnya Garon, dan pastinya, Tracy yang bakal jadi tumbal selanjutnya, karena semua orang telah tumbang. Tiba-tiba, Emma memanggil Julia. I have to go. Just an excuse. What are you gonna do? I have to help them. Julia pun berpesan sebelum pergi menyelamatkan Tracy, maka ia harus berhati-hati. Lisa pun bersiap-siap mencari keberadaan Aruda menggunakan senjata yang dia temukan. Ia pun perlahan-lahan mulai memasuki ruang mengerikan itu. Secara tak sengaja, Lisa menyenggol beberapa besi yang menimbulkan suara. Hal itu memancing perhatian Aruda. Tapi untungnya, ia tidak ketahuan. Tanpa disadari, Lisa bersembunyi di tempat yang di sebelahnya, terdapat suku cadang manusia yang diduga, itu milik Tony dan Madison yang sudah dibongkar semua suku cadangnya oleh Aruda. Aruda yang melihat tahanannya kini hanya cuma Tracy pun masuk di ruangannya. Tapi dia tidak menyakitinya, melainkan hanya meraba-rabanya saja. Di saat ada kesempatan, Tracy menendang Johnny Aruda dan kemudian kabur. Tapi sialnya dia terjatuh dan kepalanya terbentur lantai. Saat dirinya sadar,
Aruda membawa besi panas dan langsung menempelkannya pada pipi Tracy. Kemudian, Aruda akan menjatuhkan Tracy pada sumur itu. Lisa yang mendengar teriakan Tracy, segera bergegas menyusulnya, dan untungnya tepat waktu. Ia langsung menghantam Aruda menggunakan senjatanya, yang membuat Aruda pun tumbang seketika. Lisa pun bergegas menyelamatkan Tracy yang hampir terjatuh pada sumur itu hingga berhasil, lalu bergegas keluar dari penjara itu. Sialnya, saat mereka sedang kabur, Tracy tak sengaja menginjak paku yang terpaksa, Lisa pun mencabutnya dengan paksa lalu menggendongnya. Sementara itu, Aruda yang sudah sadar, mencari keberadaan mereka, namun ia hanya menemukan jasad pria tadi yang sudah tumbang. Namun tiba-tiba, Goran muncul di belakangnya, karena Aruda gagal memberi dirinya tumbal untuknya tepat waktu, jadi dia sendiri harus menjadi tumbal untuk dirinya. Sementara itu, Lisa saat buru-buru akan keluar, akhirnya dia bertemu dengan Marcus yang datang membawa crossbow. Namun tiba-tiba, Marcus memanah Tracy hingga tubuhnya tersangkut di dinding. Sangat tak terduga, Marcus ternyata komplotan dari Emma, lalu menodong Lisa untuk secepatnya memperbaiki lukisannya. Di luar, bulan perlahan-lahan mulai berubah berwarna merah. Di dalam rumah, Emma dan komplotannya sudah ada di sana. Bring everything back to light. Immediately. Lisa pun dengan terpaksa memperbaiki lukisan itu di bawah ancaman oleh Marcus. Hurry up. Tak lama, Julia masuk dan menghentikan Lisa dengan cara mengancam membakar lukisan ini setelah disirami dengan bensin. Di sini, semua pun terungkap, semua orang di ruangan ini kecuali Lisa. Selama sekitar 6 abad, mereka tidak bisa bertambah umurnya karena kutukan tersebut. Untuk mempertahankan hidupnya, mereka harus meminum darah dari Garon setiap hari. Namun itu tak gratis, mereka harus membayarnya dengan nyawa seseorang. Contohnya itu tadi, Tracy dan kawan-kawannya yang justru jadi tumbalnya. Sebelum terkena kutukan, Julia waktu itu usianya masih bocil. Jadi dia sampai saat ini masih tetap jadi bocil, sementara dirinya sudah muak menjadi bocil. Kali ini dia memilih menghentikan kutukan tersebut. Mendengar itu, Emma menyuruh Marcus menembak Julia. Tapi untungnya, Lisa langsung menghentikan aksinya dengan menyirami dia dengan air spiritus. Di saat itu, jam pun menunjukkan angka 12, artinya ritual itu gagal. Lisa pun terkena satu tembakan panah dari Emma, lalu Emma menyuruh Marcus buat membunuh mereka berdua. Tiba-tiba, cahaya bulan pun masuk dan karena lukisannya belum selesai, jadi kutukan tersebut tidak jadi diperbarui. Akhirnya mereka semua tumbang dengan cara menua dengan sangat cepat, hingga berubah menjadi debu. I'm sorry. I have to go. Saat Lisa ingin keluar, tiba-tiba, Garon telah ada di rumah ini. Dengan cepat, Lisa mengunci pintu tersebut, kemudian langsung menyelesaikan lukisan itu di bagian tulisan mantra. Tak lama, Garon pun berhasil masuk dan inilah yang terjadi. 30 tahun kemudian, diperlihatkan Lisa yang ternyata masih hidup. Kini dirinya telah menguasai rumah peninggalan Emma, dan terlihat dia masih muda seperti 30 tahun lalu. Itu berarti, dia telah mendapatkan kutukan itu setelah dirinya dulu membacakan mantranya, yang akhirnya, dirinya kini tidak bisa menua. Lalu ia pun menuju ruangan penjara yang kini, tampak terlihat telah berubah menjadi sebuah laboratorium yang ada beberapa pekerja di sana, dan di sana, terdapat Garon dalam kondisi terikat tidak bisa bergerak. Karena kini, Lisa terus mengambil darahnya tanpa harus menumbalkan nyawa seseorang yang terlihat, Garon hanya bisa pasrah darahnya diambil terus-menerus selama bertahun-tahun tanpa tumbal. Dan film pun selesai. Terima kasih sudah menonton alur cerita film yang berjudul The Well. Tulis komentarmu tentang video ini. Jika suka dengan video ini, klik like, share, dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya. Dan semoga kalian semua diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya selalu.